Hai guys, jadi kali ini kita akan kunjungan ke seluruh CNN yang ada di sini. Jangan lupa ikutin terus ya. Jadi di sini kita dipandu sama salah satu dosen kita, terus ada salah satu staff yang nuntun kita move pindah ke ruangan selanjutnya. Ikutin terus. Kalau keputusan dia akan menyerahkan ke masing-masing. Kita selantai itu nulisnya banyak banget. Foto 3 mas? Ya, 3 dulu ya. Iya mas. Jadi sini sebagian Ke lantai 3 ya. dan alat-alat udah Paris. Belum apa? Kita mau naik, mau turun ke lantai 3. Ya, 3. Oh dia lagi nge-vlog. Hai guys. Jadi pada bingung kita lagi di mana, terus ini ruangan buat apa? Kita gak ada masuk. Kan mau diambil soundbite kita pak. Biru. Ya. Jadi kita udah ada di ruangan dan sekarang kita udah sama Mas Rio. Kita tanya langsung sama Mas Rio apa aja sih yang ada di ruangan ini. Jadi, Mbak, ini namanya Avenir. Avenir ini bentuknya kayak gini. Ini alat yang pertama-tama kita ini segini ini main mau dicobain ya. Itu belum pakai baterai. Lumayan berat juga ya. Belum pakai baterai. Belum pakai baterai. Baterai itu berat banget ya. Baterainya itu segede-gede ini. Nah, kita Ada sambung. jam gitu. Kalau sekarang Beda kan? sama ya segini ya. Di Simpro. Coba kalian coba kamu pegang. Segitu yang harus kita pegang. Gimana rasanya? Jadi ini lumayan berat, apalagi kalau dibawa liputan jauh kemana-mana. Cukup berasa juga ya. Mau buat efek. Mau di bebek coba sini. Jadi kalau lagi live, kameranya disambungin ke sini kabelnya. Jadi dia nanti langsung akan streaming. Nah, selama liputan itu ketika lagi live, teman-teman bisa dibawa ya. Biasanya di sini juga ada alat-alatnya kameramen, ada lampunya, ada apa. Ini baru belum ada ya alatnya kameramen. Coba silakan dipakai kalau mau. Kita coba ya. Tapi kalau lagi live. Kita coba. Biasanya orang-orang, apalagi kalau mau report, tuh bawa tas segede ini. Ini naik turun tangga lagi. Belum lari, belum naik tangga. Lagi kerusuhan. Kerasa banget. Ini kalau misalnya mungkin kalau semenit 2 menit kurang kerasa ya, tapi kalau berjam-jam bisa turun. Lumayan. Itu alatnya salah satu. Untuk live. Ini untuk live. Nah ini yang vibrasi dari awal. Sekarang tuh ada yang vibrasinya lebih kecil Oh malah lagi. lebih kecil. Lebih kecil lagi. Ini yang ini. Itu yang awal-awal. Dulu tahun 2012. Iya. Oh mas. Ini kalau ini alat yang lebih kecil namanya Univiso. Ini juga pemancar ke satelit, hanya lebih ringan daripada Avenir Time. Nanti kabelnya tinggal dipasang. Tapi durasinya sama. Durasinya sama, powernya sama, kekuatannya sama. Tapi apa spesifikasi perbedaan dari yang ini ini sama yang tadi yang di atas? Kalau sebagai pengguna, yang kita tahu adalah ini hanya lebih ringkas aja, lebih ringkas, tapi kegunaannya masih sama, lebih ringan, lebih mudah untuk kita bergerak. Tasnya juga seperti itu. Tapi buat kualitas so far lebih bagus yang ini. Lebih bagus sama. Oh ini? Sama lah. Bukan. Kecil cabai rawit. Ini Mas, kalau dari Univiso sama Avenir lebih baik mana? Biasanya kualitasnya tuh lebih bagus mana? Kalau untuk kualitas gambar lebih bagus Univiso mas. Apanya kira-kira? Boleh dijelaskan sedikit? Hasil yang dihasilkan di di Iya. konten di TV lebih bagus Univiso. Oh, jadi bukan cuma karena lebih ringan aja ya? Iya. Apanya sih Mas yang membedakan pada akhirnya dengan alat? Padahal yang ini kan lebih gede, yang ini kan lebih ringan. Tapi kok bisa yang kecil malah lebih bagus? Mungkin karena software juga kan dia baru ya. Kalau si Avenir ini kan dia emang udah lama juga mas. Udah sekitar 10 tahun lebih kan kita pakai. Jadi emang Di ini ya. Kalau teman-teman Baru aja pengen tahu soal alat-alat streaming live gitu ya, selain Univiso nih zaman sekarang ada yang lebih bagus lagi nggak sih? kalau untuk sekarang
Univision sih mas. Masih Kenapa paling baik sih? ya. Harganya berapa mas? Nah, Ini sama itu dia itu tuh. penting tuh. Oh, Kalau nah. sampai lagi liputan hilang, Sampai rusak. hilang. Waduh. Harganya tuh katanya dengar-dengar seharga Avanza katanya mas, bener nggak? Kalau yang Avenir ya itu harga Avanza. Kalau ini sebetulnya ini lebih murah dari Avenir. Oh malah lebih murah. Murah. Kira-kira di kisaran berapa mas? Kisaran 60-an mas. Tapi kalau lagi liputan nih Mas Rio, terus ada apa-apa dengan ini, dia sudah ganti nggak sama gajinya di paparan? Ada itu nggak? Ada Kayaknya aturan ada, itu nggak? ada. Kalau kitanya yang Tapi salah kecuali, ya. kalau iya, salah. kecuali apalagi kalau lupa terus diambil orang gitu ya. Hilang secara kecil gini ya, taruh dulu pegel. Ya itu dia, makanya kita nggak heran juga kalau kemana-mana udah kayak pacar sendiri dibawa-bawa Iya, karena kamera juga pernah dibobol, makan ditaruh di mobil, makanya dibawa kemana-mana tuh segede gini hilang, Betul. dicuri. Jadi ini ruangan redaksi kita. Ini yang tadi aku sebutin sebagai assignment editor tadi, yang tugas AE tadi, sorry, ya assignment editor. AE tadi yang tugasnya ngatur teman-teman di lapangan buat kita. Nah, kalau yang di bagian sini itu dari news production-nya. Kalau news production itu yang tugasnya pada akhirnya ketika ada liputan di lapangan di Ada cuek. draw di sana ya, aku ceritain draw itu yang ngecek naskahnya gitu ya. Baru setelah itu naskahnya lolos gitu, dilempar ke teman-teman produser di sini, baru diproses, disatukan dengan gambarnya, baru dilempar ke studio. Nah nanti di studio baru kemudian bisa ditayangkan. Jadi apakah itu nanti ada kata-kata yang salah seperti yang tadi kekhawatirannya kata Mas, siapa tahu ada yang nitip-nitip gitu ya. Terus yang paling penting sih ketepatan Ya, pemberitaannya. ketepatan pemberitaan itu yang paling penting. Apa yang kemudian mau ditulis, ada hak cipta juga saya rasa itu di pantau juga. Kalau misalnya sekali ada kesalahan minim aja, misalnya kata-kata ada kurang huruf atau nanti ada pihak yang tersinggung, ketika itu dilaporkan tentu itu bisa jadi satu masalah yang lumayan Ini besar. nggak kasus lolos di draw tapi Kalau kayak saya belum pernah syukur-syukur gitu, tapi ada kebetulan ada beberapa. Jadi kalau tidak salah ada pemberitaan yang mungkin terlebih khususnya di politisi kadang-kadang ya. Halo, jadi setelah kita sudah lihat-lihat di ruangan produksi, sekarang kita mau lanjut ke ruangan studio. What's inside in studio CNN? Hai. Jadi kita berdua, kita udah nyampe di ini salah satu ruang produksi CNBC ya. Kita mau pindah, tadi habis kita ke CNN, terus kita ke CNBC. Ayo ikuti seruannya. Jadi guys, ini sebelah sini, sebelah kiri aku ini ada CNN. Ini aku nggak tahu nih persisnya ini apa, tapi mungkin ini ruang produksinya. Terus yang di sebelah kanan ini ada CNBC. Sebenarnya untuk pastinya apakah ini ruang produksi atau apa yang digunakan itu masih belum tahu. Tapi mungkin nanti kita bisa tanya ke salah satu staff dari sini. Hai, kita udah di lantai 2. Jadi sekarang kita lagi mau ke studio. Katanya studionya sih memang studio kecil ya. Tapi ini bisa buat produksi. Ada. Oh, itu dong. Ya, kali ini kita ada di lantai 2 ya guys ya. Ikuti terus. Ini jatuhnya itu masuk ke ruangan editor. Jadi untuk seluruh keseluruhan kita tuh diedit dulu di sini. Bisa dilihat di banyak switcher, banyak segala macam. Ada yang terbuka, ada yang segala macam. dan ditulis wartawan itu tuh itu naskahnya dan ada beberapa Kalau ini buat pantauan biasanya untuk memantau kompetitor kita lagi mainin apa isunya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada breaking news misalnya gini nih, breaking news Menteri Budi Ari diperiksa oleh Barreskrim Polri, Menteri Koperasi gitu. Nah kita kadang-kadang kalau di kita di CNN belum ada, langsung diteleponin, ayo mana nih gambarnya, suruh ke sana biasa. Itu buat mantau kompetitor juga.
bosnya library. Library itu apa? Boleh ceritakan ya, Pak Eka? Operation itu nanti menghandle dari dulu ke hilir, mulai materi dari kalau dulu ada library itu recording ya, nah sekarang karena semua sudah tables, kita itu nanti merekod di server, nyimpan di server, online, offline, terus nanti langsung ditayangin pakai. Makanya yang tadi nanya, nanti kalau siarannya yang nggak live, nah ini disimpan di sini. Jadi kita punya namanya 2 step, namanya stagingnya, satu yang online, itu kita ada aturan set days. Jadi seluruh dia materi kan biasanya 1 minggu itu masih dipakai, entah editor, entah redaksi, entah mau ditayangin kembali. Kalau nggak disimpan di archive begitu. Iya. Yang nggak punya uangan sampai 3 sekarang segitu. Cukup ya? Cukup untuk 10 tahun cukup. Mantap kalau mau diekspansi. Dan mungkin terkait Udah makin canggih. Thank you ya, Pak Eka. Kita lanjut lihat studio di bawah. Bagus, jadi tadi kita udah ke lihat control room dan arsip. Sekarang kita mau ke studionya CNN. Yuk. Ini ya Kak Puspa. S3 dia, Mbak. Jadi teman-teman ini kalau lagi, ini programnya lagi live ya. Programnya lagi live. Jadi kalau live ya seperti ini. Kalau beritanya lagi play kayak di TV gitu, anchornya bisa baca dulu, bisa lihat dulu apa yang kemudian akan saya bicarakan gitu. Jadi agak santai. Kalau beritanya lagi berjalan, cuman biasanya kalau lagi live ya harus dengerin juga apa nih yang lagi diomongin biar bisa ngobrol lah live-nya. Kita ada banyak turun airnya. Ini biasanya bisa apa? Ini bisa touching kalau masalah ini. Jadi sesuai dengan anchor itu biasanya bisa menunjukkan dari sini main apa, ini apa, ini apa. Biasanya itu kalau liputan panjang itu baru mereka bisa explore. Next kita makan-makan penggemar ikan si merapat. Hari ini kami punya sajian sebuah ikan yang enak dan terjangkau. Seperti di warung Lamongan yang menyediakan kuliner sebuah ikan laut asam, ada juga nih sajian ikan wader dengan lalapan yang jadi kuliner khas suku Tengger. Akhirnya kita udah selesai melihat langsung gimana sih proses live dari salah satu news anchor kita yang bawa news update. Tadi lumayan cukup seru, menegangkan dan lumayan terkesan profesional ya, karena kan memang itu untuk berita televisi apalagi sama CNN keren banget. Lanjut aja kita ke tempat lain, siapa tahu masih diajak keliling-keliling atau jangan-jangan kita udah pulang nih. Lanjut dulu yuk. Gua hujan pusing ya karena luas banget ruangannya. Kita tadi ruangan studionya cukup luas. Ya banyak-banyak peralatan lah buat reporter gitu. Ya, ikuti terus. Biasanya studio ini tuh yang kecil dipakai buat ada menteri atau dubes gitu. Jadi bedanya yang kecil sama yang besar tuh kayak tadi live streaming itu yang live, kalau yang sini udah pakai ping gitu. Sering
kita udah ada di studio 3, studio yang jauh lebih kecil daripada studio yang tadi kita kunjungin. Terus kita dapat banyak pengalaman sih di sini karena kita udah melihat proses live secara langsung. Gimana sih caranya penyiar itu seorang news anchor menyiarkan berita di studio gitu. Seperti itu. Mau lihat yang ini? Ini salah satu spotnya juga. Di sana juga spot untuk penyiaran. Juga ada. Ini kalau kalian mau tahu gimana sih cara news anchor itu baca berita, ada namanya prompter. Keren banget kan? Halo, kita udah selesai mengelilingi CNN. Kita juga sempat mengunjungi CNBC juga. Sekarang kita waktunya untuk pamit undur diri. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita selama ini. Dan jangan lupa buat selalu